Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel Kimupeng 212. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap sehat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa matikan tombol merahnya, ganti dengan yang hitam, karena subscribe itu gratis. Dan jika video kita ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Masukan Anda, saran Anda, semua sahabat ditunggu untuk kemajuan dari channel kita ini. Baiklah, pada malam ini pembahasan kita tentang yang banyak beredar di masyarakat, kuntilanak, dibilang roh yang gentayangan, atau orang yang mati bunuh diri atau mati penasaran akan menjadi kuntilanak dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan bahas tentang roh. Di dalam tubuh manusia ada namanya nyawa. Ada yang bernama sukma, ada yang bernama roh. Maka disebut rohani. Sukma bukan sukmawati. Ketika manusia wafat atau meninggal dunia, maka rohnya akan terangkat di sebuah tempat di langit, kalau kita bisa bilang langit, atau di sebuah tempat di atas yang dipersiapkan khusus untuk roh-roh manusia yang sudah wafat. Makanya ada dibilang alam roh. Nah, bagaimana jika matinya atau meninggalnya seseorang itu karena bunuh diri? Kan seperti itu pertanyaannya. Orang yang mati bunuh diri, rohnya tidak akan terangkat sampai ke atas. Rohnya berada posisi di tengah-tengah antara alam roh dengan alam dunia. Tapi dia tidak bisa turun ke bawah. Roh bisa turun ke bawah semasa 40 hari setelah kematiannya. Di bawah 40 hari, di bawah 40 hari setelah kematiannya. Mulai dari hari pertama kematiannya sampai dengan 40 hari kematiannya. Itu roh bisa mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau mungkin sahabat-sahabat yang dikenal. Nah, bagaimana dengan mitos atau kepercayaan masyarakat pada umumnya bahwa ketika seseorang mati bunuh diri, katakanlah seorang wanita, maka rohnya akan bergentayangan menjadi kuntilanak, sundel bolong, atau apapun sebutannya di masyarakat. Jadi ketika orang yang mati bunuh diri, rohnya tetap terangkat ke atas di posisi tengah-tengah. Jadi nggak sampai di alam roh secara umum, tapi di tengah. Dan yang menjadi kuntilanak, sundel bolong, atau apapun sebutannya, itu bisa yang pertama korin. Korin itu adalah jin pendamping manusia. Bahkan golongan jin sendiri itu memiliki korin. Dan level korin dengan level jin itu berbeda dimensi. Dikatakan korin seperti saat sekarang ini kita dalam kondisi hidup di alam dunia.
Terkadang kita selalu membatin dalam hati atau berbicara dalam hati, dan tiba-tiba kita mendapat jawabannya. Di situ adalah komunikasi kita dengan korin tersebut, atau dalam ilmu kejawen kakang ari-ari. Jadi setiap manusia maupun jin itu ada korin sebagai jin pendamping. Nah, ketika manusia meninggal dalam kondisi tidak wajar, apakah itu bunuh diri atau apapun itu, bisa jadi korin tersebut yang masuk atau mewujudkan kembali jasad fisik daripada si meninggal untuk katakanlah mungkin balas dendam atau menghantui orang-orang yang membunuhnya misalnya, atau untuk menakut-nakuti orang. Itu yang pertama, korin. Yang kedua, bisa jadi adalah perbuatan jin atau setan yang menyaru menjadi sosok yang meninggal secara tidak wajar tersebut. Maksud dan tujuannya bisa jadi untuk menggeser akidah, menggeser keyakinan kita. Bagaimana kok bisa menggeser keyakinan? Jadi seperti ini prinsipnya. Di dalam keyakinan kita, ruh yang sudah meninggal tersebut akan diangkat ke atas, kecuali ruh yang meninggal dengan cara bunuh diri. Kematian tidak wajar, misalnya pembunuhan, ini ruhnya tetap naik ke atas karena dia meninggal dibunuh, bukan karena bunuh diri. Jadi di sini yang kita bicarakan kasus untuk yang bunuh diri. Allah sendiri sangat-sangat melarang hambanya untuk melakukan bunuh diri, karena itu salah satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Jadi jin dan setan tersebut menyaru fisik si mati untuk menggeser akidah kita, supaya kita berpikiran bahwa orang yang sudah meninggal itu ruhnya tetap berada di bumi. Padahal setelah masa 40 hari meninggalnya orang yang katakanlah mati secara wajar, apakah karena sakit, tua, dan lain sebagainya, ini ruhnya langsung terangkat ke atas. Dan hanya atas izin Allah, ruh tersebut bisa berkunjung kembali ke dunia ini dalam konteks tertentu. Itu pun umumnya kita sebagai katakanlah misalnya pihak keluarga didatangi dalam wujud mimpi. Tapi satu pengalaman saya pribadi terhadap orang-orang yang sudah meninggal di atas 40 hari, orang tersebut ketika mendatangi kita dalam mimpi, beliau-beliau tidak berbicara, hanya menampakkan wujudnya, baik itu dalam kondisi tersenyum atau apapun itu. Ini pengalaman saya pribadi. Beberapa kali termasuk almarhum bapak saya, almarhum om saya, dan beberapa orang lainnya. Setelah kematian di hari pertama sampai dengan di hari ke-40, pada umumnya almarhum atau almarhumah tersebut masih bisa berbicara kepada kita.
Jadi kembali lagi ke masalah kuntilanak, sundal bolong dan lain sebagainya. Hati-hati dan rubah mindset pemikiran kita bahwa kuntilanak tersebut adalah golongan jin. Lebih pasnya golongan jin yang menyaru fisik menjadi orang yang telah meninggal. Jadi seperti itu lebih kurang. Sehingga kita ketika menghadapi kuntilanak, sundel bolong atau apapun itu, kita tidak perlu khawatir bahwa oh ini dulu si A yang sudah meninggal, dia masih penasaran. Itu salah besar teman-teman, sahabat semua. Jin itu ada tingkatan, ada golongannya. Golongan terendah itulah jin seperti kuntilanak dan lain sebagainya, termasuk tuyul. Jangan lihat wajah saya terus, ntar dianggap saya tuyul lagi. Dan golongan kuntilanak sendiri, walaupun dia golongan jin terendah, dia memiliki pimpinan. Ada namanya Ratu Kuntilanak. Dan saya juga pernah ketemu beberapa kali. Jadi dialah yang memimpin komunitas kuntilanak. Boleh percaya, boleh tidak. Itu pribadi sahabat masing-masing. Jadi intinya, jangan percaya mitos ataupun keyakinan yang beredar di masyarakat luas bahwa kuntilanak tersebut adalah roh si Fulan atau arwah si Fulan. Itu adalah jin yang menyaru. Termasuk juga, katakanlah, kita memiliki pendamping atau khodam, misalnya khodam orang-orang suci di masanya. Itu bukan ruh dari orang suci tersebut, tapi itu lebih kepada korin dari orang-orang suci di masa lalu. Kasih contoh simpel, misalnya ada yang mengaku didampingi atau diikuti oleh sosok salah satu wali songo misalnya, atau 9 wali. Kita ambil salah satunya misalnya Sunan Kalijaga. Sebenarnya yang mengikuti itu tidak roh dari Sunan Kalijaga, tapi merupakan korin dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu adalah jin yang menyaru menjadi wali. Jangan salah. Itu harus hati-hati. Bagaimana kita bisa mengetahui itu korin dari orang suci atau dari jin? Gampang. Yang pertama, lihat perbuatan atau sikap dari manusianya yang didampingi. Yang kedua, lihat, perhatikan apa yang diminta dari yang mengaku sebagai sosok orang suci tersebut. Dan kembali lagi, saya punya pengalaman dulu di Medan. Ada seorang teman, dia mengaku memiliki pendamping. Kalau nggak salah, ingat saya dulu,
Mbah Petruk. Mbah Petruk itu salah satu penguasa di wilayah pegunungan Merapi di Jogja. Jadi ketika bertemu dengan saya, dia memanggil pendampingnya, Mbah Petruk, dan ketepatan sebelum kejadian tersebut saya sudah pernah ketemu dengan Mbah Petruk dalam sebuah acara di sana, tanda kutip di sana. Begitu ketemu, kita banyak ngobrol, dan kembali ke teman tersebut, dia memanggil yang katanya Khodam Mbah Petruk. Setelah masuk, saya coba korek, saya coba investigasi. Dia tetap mengaku sebagai Mbah Petruk, dan saya tanya, kenal dengan saya? Dibilang kenal. Kapan terakhir kita ketemu? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab. Dan dengan izin Allah, saya push energi untuk membuka tabir lebih dalam tentang makhluk tersebut. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Ternyata sosok tersebut sebenarnya adalah sosok siluman Gondoruo yang menyamar menjadi Mbah Petruk. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua. Semoga dengan video singkat ini bisa memberi pelajaran dan masukan. Dan kembali lagi, masukan, kritik, dan saran silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa lebih berkembang dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesalahan itu asalnya dari saya. Kebenaran itu miliknya Allah. Terima kasih tetap mengikuti channel Kimupeng 212. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Selamat malam. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat berakhir pekan. Saya Kimupeng 212.